Om Guan, Anda santai saja jam 10. Kami sekarang curiga Anda mengalami serangan jantung. Perlu dilakukan pemeriksaan angiografi dulu baru bisa menentukan rencana pengobatan. Oke. Dokter Su, saya masih agak gugup. Om Guan, jangan gugup. Saya yang akan menanganinya sendiri. Baiklah Dokter Su. Anda sungguh baik hati. Sangat sabar kepada saya. Dengan penjelasan rinci dari Anda, hati saya jadi tidak takut lagi. Om Guan, tenang saja. Anda pasti akan baik-baik saja. Keluarga Anda menunggu di depan pintu. Oke, Kalau begitu kita mulai ya. oke. Saya akan memberikan bius dulu. Tidak sakit kan? Ayah saya bagaimana? Melalui angiografi ditemukan Om Guan mengalami penyumbatan arteri koroner yang parah. Ada lesi di batang utama kiri, perlu dilakukan operasi bypass segera untuk meningkatkan suplai darah ke jantung. Dokter Su, apakah operasinya berbahaya? Bu Liu, setiap operasi pasti ada risikonya, tapi operasi bypass sudah sangat matang, tidak perlu terlalu khawatir. Ibu, asal bisa menyelamatkan ayah, ikuti saja apa kata Dokter Su. Kamu percaya saya kan? Saya masuk dulu. Ayo Bu, duduk dulu sebentar. Ibu, jangan khawatir, tidak apa-apa. Halo Xiao Shen, Kapten Guan, ayah saya serangan jantung, harus dioperasi. 2 hari ini saya tidak bisa terbang. Tolong carikan pengganti untuk saya. Saya harus izin 2 hari. begini Kapten Guan, besok pagi kamu datang untuk urus perizinannya. Oke. Kan kamu sudah pulang, kok muncul lagi? Operasi ini kamu lagi ya? Di bawah apartemen ahli, ketemu ayahnya Guan Yuping. Tiba-tiba sakit jantung, saya langsung antar ke rumah sakit. Dokter Su yang hebat. Kamu baru saja selesai operasi berisiko tinggi. Pingsan di ruang rapat, sekarang sudah kembali ke ruang operasi. Kamu tidak peduli nyawa kamu ya? Kalau ketemu pasien, selamatkan dulu. Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Bos, sudah waktunya makan nih. Pesan makanan online yuk. Mau makan masakan Dongbei. Masakan Hunan atau Sichuan. Sering makan makanan online tidak baik untuk kesehatan. Banyak minyak dan garam, kalau tidak. Saya masak untuk semuanya yuk. Wah, kita bakal kebagian rezeki nih. Siaolan kamu sungguh perhatian. Tidak juga, cuma masak biasa saja. Asal semuanya tidak keberatan. Tidak keberatan, kamu masak berapapun kita makan. Kak Sijun, saya pakai dapur kamu ya? Pakai saja, silakan.
Setiap telepon pasti diangkat. Lalu sikapnya juga sangat baik, cuma tidak ketemu orangnya. Dan tidak ketemu uangnya, yang utama tidak datang ke rumah. Masalah ini sulit diselesaikan. Tapi dia licin seperti kelinci. Kita juga tidak bisa mencari satu orang di seluruh Beijing. Bukan begitu. Saya sedang menangani 7 klien. Saya ingin sekali menangkap orangnya. Tapi saya tidak punya kekuatan. Saya biarkan kalian menghadapi badai. Bukan begitu, cari solusi. Bagaimana keadaannya sekarang? Bisa beritahu kami. Dr. Su sedang melakukan operasi sendiri pada pasien, keahliannya. Bukan hanya di rumah sakit kami, bahkan di seluruh negeri. Dia termasuk yang terbaik. Jangan khawatir. Keluarga silakan bayar uang muka. Saya yang akan pergi, Ibu. Baik. 100.000 uang di ponsel saya. Tidak cukup, di kartu saya juga tidak cukup. Saya kasih buku tabungan, kamu ke bank. Ibu, tidak perlu repot-repot. Ibu duduk dulu, jangan khawatir, saya akan telepon si Jun. Suruh dia bawa uangnya, nanti ibu kembalikan. Tidak apa-apa, ibu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kenapa masih mati? Ayo, ayo. Makanan akan siap dalam setengah jam. Datang. Semuanya, silakan mencoba hidangan penutup sebelum makan. Bubur pir dengan gula batu. Bagus, Kiao-Kiao, baru setengah hari sudah menguasai dapur. Saya pikir ke depannya. Tidak perlu merepotkan kakak ipar, pekerjaan logistik. Serahkan saja pada Kiao-Kiao, benar juga. Kalian banyak bicara, coba dulu. Enak, kalau enak makan lebih banyak. Di panci masih ada. Baik. Kak Sijun. Kamu juga coba, bisa meredakan panas dalam. Baik. Tunggu sebentar. Sudah, ayo. Saya akan ambil sendiri. Hei tai. Baik, lepaskan. Tidak masalah. Bisa, itu. Bos, kakak ipar telepon. Bilang tidak bisa menemukanmu. Halo, Enak. Saya ambilkan lagi satu mangkok. ponsel saya, mungkin di ruangan lain. Saya tidak lihat kenapa. Ayah di rumah sakit Yansi, buru-buru operasi. Kamu cepat ke sini. Bawa kartu bankmu. Harus bayar biaya operasi 100.000. Baik, kamu jangan khawatir, saya segera sampai. Baik. Dah, saya harus keluar sebentar. Kalian lanjutkan dulu. Si Jun, kamu akhirnya datang. Ibu. Ayah kenapa? Tiba-tiba sakit jantung. Nanti saya ceritakan, kartunya mana. Di rumah juga tidak banyak sisa uang. Cepat kasih, saya bayar uang muka. Ayah tunggu operasi. Yuking punya berapa? Ayah hanya milik Yuking. Ayah operasi kita tidak bayar, kamu tidak malu. Saya tidak bermaksud begitu. Lalu kamu bermaksud apa? Kalau bukan karena kamu tiba-tiba ingin di rumah bikin acara kumpul-kumpul, ayah ibu juga tidak akan pergi. Ayah juga tidak akan kenapa-kenapa. Saya berada kamu. Kalau ayah sampai kenapa-kenapa, saya tidak akan berhenti. Si Jun. Itu Si Jun. Kamu bayar uang mukanya dulu. Nanti saya pulang ambil uang, saya kembalikan. Ibu, jangan begitu, uang ini kami yang bayar. Ini yang harus kami lakukan sebagai anak. Saya sudah bawa kartu. Duo Yun, cepat bayar uang muka. Seriusan? Saya cuma nanya. Lihat, semua sudut bisa kelihatan. Wah, canggih banget. Iya dong, ini dapur kan. Bener juga. Mama papa sudah cuci buah, silakan. Ini semua sarinya, jangan disia-siakan. Terima kasih, Mama. Kamu juga pakai satu. Sudah rata belum, Lauli? Masih agak melengkung, aku tarik ya. Sudah. Oke. Halo. Papa mau operasi. Aku langsung ke sana. Apa yang terjadi?
Papa pasti marah sama aku harus ke rumah sakit sekarang. Jangan-jangan, gimana di telepon? Apa ada bahaya? Kata mereka sudah cari dokter spesialis untuk operasi. Operasi bypass jantung, kamu cepat ke sana, kabari kami. Kabari kami ya. Cepetan ke sana. Kabari kami ya. Gimana sih Lau Guan ini? Kamu bilang keluarga Guan. Jangan-jangan ini tanggung jawab kita. Bikin rumah nikah buat anak perempuan kok susah banget. Sudah, jangan panik. Cek lagi harganya, masih salah. Cek deh, aku kirim dokumennya. Iya itu. Kenapa nggak dimatikan aja? Ini urusan kerja. Kalau aku nggak ada, harus remote control. Udah berapa telepon, bikin pusing. Kirim WhatsApp aja. Kapan papa keluar? Aku nggak tahu. Kenapa kamu gelisah? Anak-anak di rumah ini, kerjaannya susah banget diatur. Udah gini masih mikirin kerjaan. Maksud kamu apa? Aku nggak ada maksud apa-apa. Si Jun, kamu pulang aja. Aku nggak pulang, aku kirim WhatsApp aja. Nggak apa-apa, kamu sibuk aja. Kita di sini. Ada beberapa orang, nggak perlu semua di sini. Kak, kamu pulang aja, kerjaan penting. Kak, biarin aja Kak pulang. Ngapain di sini? Udah banyak orang. Kamu sibuk aja. Aku cepetan balik, selesai kerja langsung kembali. Kamu sibuk aja, cepetan. Oke. Mama, gimana papa? Kok bisa operasi, Mama? Guan Zhenlei, Papa selalu baik sama kamu. Kamu bikin Papa sampai masuk ruang operasi. Tahu nggak? Guan Yuking, jangan asal tuduh. Semua masalah selalu dilimpahkan ke aku. Papa kan ke tempat kamu yang harus jaga. Gimana jaga sampai ke rumah sakit, kamu masih berani ngomong? Zhenlei, kamu mau apa? Ini rumah sakit. Bisa nggak kamu diam? Kak, kenapa kamu juga akar kun? Jangan akar Guan Yuking gangguaku. Apa salah aku? Mama, kamu bilang dong. Apa sih salah aku? Semua ini gara-gara kamu. Dr. Su. Operasinya sangat sukses tapi Paman Guan perlu tinggal di ICU dulu selama 2 hari sampai kondisinya stabil. Baru bisa dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Bagus sekali, terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih. Bibi Liu, sekarang Anda bisa tenangkan. Anda juga harus lebih menjaga kesehatan. Sekarang saya akan mengantar Paman Guan ke ICU. Tunggu sebentar. Seka keringatmu dulu. Terima kasih. Sudah capek ya? Sudah capek ya? Terima kasih. Kapten Guan, halo, tolong keluarga nanti datang ke kantor Dr. Su untuk menandatangani formulir persetujuan operasi. Terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih. Anda tidak perlu berterima kasih pada saya TAPI. Mungkin Anda tidak tahu Dr. Su baru saja menyelesaikan operasi yang sangat sulit selama lebih dari 7 jam. Dia sampai lemas dan harus diinfus. Sebenarnya dia harus pulang istirahat tapi ketemu Paman Guan sakit. Jadi dia yang menangani operasi ini. Paman Guan mengalami serangan jantung yang disebabkan oleh serangan jantung mendadak pada saat itu. Keadaannya sangat berbahaya ya. Jangan lupa untuk menandatangani formulirnya. Baik. MA, Tolong tanda tangani ini. Dr. Su. Hari ini saya sangat berterima kasih pada Anda. Kalau saat itu tidak bertemu Anda, mungkin ayah saya sudah. Sekarang saya pikir-pikir masih sangat takut. Kalau ayah saya ada apa-apa, mungkin keluarga kami. Saya mengerti perasaan Anda. Operasinya sangat sukses. Selanjutnya tergantung pada pemulihan pasca operasi. Anda adalah tulang punggung keluarga, Anda harus kuat. Terima kasih ya. Sebenarnya hari ini berkat Anda yang melakukan CPR dalam 4 menit emas dan menjaga kadar oksigen dalam darah. Saya tidak melakukan apa-apa. Sebelumnya kami pernah dilatih, tapi saat itu keadaannya
Sangat menegangkan saya sampai tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang Anda lakukan sangat penting. Hari ini kita berdua menyelamatkan ayah Anda. Benarkah? Kerjasamanya sangat sukses. Ayo kita berjabat tangan. Terima kasih untuk penghiburannya. Bos. Kiao-kiao mana lagi tidur di dalam? Tidak ada ya. Saya tidak tahu. Ya sudah tidur saja tidur saja. Selamat malam bos. Malam-malam mau pergi kemana? Sakit pinggang. Sudah larut malam. Halo, boleh tanya draft ke-58 bagaimana? Kali ini seharusnya sudah bisa ya? Saya punya ide, coba dengar draft ini digabungkan. Dengan ide draft pertama Anda coba diubah sedikit ya. Draft pertama. Bagaimana? Sayang, kamu sudah sangat capek. Saya dikejar-kejar oleh paku. Saya benar-benar tidak ada waktu begini saja. Besok-besok saya pasti ke rumah sakit ya. Kau juga istirahat lebih awal. Ibadah. Ini tengah malam. Sudah terlambat. Lepaskan aku. Kau membuatku takut. Kau sudah menunggu sampai sekarang. Kau bodoh, kenapa kau tidak menunggu perusahaan? Seberapa dingin? Tidak akan ada kejutan. Apa yang terjadi padamu, suami? Baby.
Aku ingin memberitahumu sesuatu. Orang tuaku terlalu berlebihan, tapi aku tidak menyalahkanmu. Aku sudah bilang padamu. Berapa kali saya menyarankan Anda untuk tidak mendengarkan, untuk bencana seperti itu. Orang tuaku tidak pergi ke kota selama ratusan tahun. Siapa yang tahu bahwa mereka benar-benar menabrak? Baby, kenapa kau? Jangan impulsif. Baby. Baby. Anda tidak bergerak ya? Anda tidak bisa bergerak. Kalian tidak pindah, aku sudah pindah. Bukankah kau gila? Kau pindah rumah di tengah malam. Kau bisa menemukan mobil? Ada banyak mobil di luar. Aku tinggal di rumah ini tanpa wajah. Apa yang terjadi? Orang tua. Pam dan Guan telah berjanji untuk membawa rumah ini. Biarkan kami menjadi ruang pernikahan, mengapa Anda harus menjualnya secara diam-diam? Kau tahu, Paman Guan. Aku hampir mati. Kau tidak memikirkan masalah ini. Tidak semua untukmu, anak bodoh. Kenapa aku baik-baik saja, Paman Guan? Apa yang bisa saya lakukan? Jangan khawatir, jangan marah. Dengarkan apa yang ibu jelaskan. Siapa pemilik rumah ini? Guan Yungyang Guan Yuking, kalian di sini. Tidak akan tinggal di rumah ini selama 10 tahun. Anda hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual rumah. Benar-benar membuat. Kita semua sudah memikirkannya. Kita menjual rumah kita. Ini juga menjual 2 set dan 1 set. Ganti dengan duplex besar. Apakah kita tinggal bersama? Kita berdua menjagamu dengan lele. Apakah itu buruk? Ini Baby, kau lihat aku dan ibumu. Saya tidak ingin Anda menikah dengan orang kaya dan kaya. Gajinya lebih sedikit, itu tidak masalah. Maken, manyam dan berpakaian. Berapa biayanya? Api rumah. Kau punya rumah. Anda bisa merasa stabil ketika Anda bisa menjadi aman. Anda tidak percaya Anda keluar. Tanyakan kepada mereka apa yang paling mereka butuhkan. Jawaban itu sederhana. Ini rumah yang bagus. Baby, aku dan ayahmu. Kau putri. Tentu saja kami berharap Anda. Kau adalah hati kami, kau tahu. Kita masih bisa membantumu. Siapa yang akan membantumu? Bukan kita. Perebutan rumah ini untukmu. Kenapa kau tidak mengerti? Aku tidak mengerti, tapi Paman Guan, jika ada sesuatu yang baik, aku dan Guan Zhenlei akan benar-benar selesai. Kalian tidak mengerti. Baby. Ibu dan ayah, aku mendengar. Kalian akan tinggal di sini. Semua yang tersisa. Apa yang bisa kau lakukan? Karena Guan Yuking sudah tahu. Rumah pasti tidak bisa dijual lagi. Sekarang yang paling penting adalah menenangkan ayah saya dulu. Masuk ke dalam rumah. Anda biasanya selalu bersuara keras, ribut terus. Saya selalu berpikir, tubuh Anda sangat kuat. Bahkan kadang-kadang, saya merasa tubuh Anda lebih kuat daripada orang muda. Tapi hari ini Anda berbaring di sini. Saya benar-benar sangat sedih. Saya juga sangat takut. Ayah, Anda harus cepat sembuh. Saya janji. Saya tidak akan lagi membantah Anda. Juga tidak akan bertengkar dengan Anda.
Saya janji. Paman Guan, setelah Anda keluar dari Ichu, pemulihan tubuh Anda cukup baik, semua indikator saat ini normal semua, tapi Anda harus beristirahat. Jangan sampai terlalu emosi lagi. Baik. Keluarga jika ada apa-apa, tekan bel panggil kapan saja, kami di pos perawat akan segera datang. Baik, terima kasih, terima kasih. Dengar? Dokter bilang jangan terlalu khawatir, kalau ada yang tidak nyaman. Beritahu kami akan cari dokter untuk Anda. Ayah jangan khawatir, operasinya sukses. Akan cepat pulih. Baik, kali ini berkat Dr. Su. Ada apa? Di mana Bauer? Kenapa Bauer tidak datang? Ayah di sini. Ayah. Datang, ayah. Bauer. Bangun mau buat apa lagi? Jangan bikin ayah emosi. Sakit. Ada apa ayah? Di mana sakit? Di mana sakit? Bukan saya. Bauer berlutut, kakinya sakit, kakinya sakit. Bangun. Ayah. Saya salah ayah. Bauer. Untung kamu masih punya hati, selalu khawatirkan ayahmu. Benarkan. Baik melihatmu. Penyakit ayah sudah sembuh setengah. Ayah, kalau ada apa-apa, saya juga tidak mau hidup lagi ayah. Kamu ngomong apa sih? Pulanglah. Saya tidak pulang ayah, saya menemani ayah. Tidak usah. Di sini ada ibumu, ada kakak-kakakmu. Tidak perlu kamu, pulanglah. Baik-baik pacaran dengan Bei-Bei. Sudah ayah. Anda harus istirahat, tidak boleh banyak bicara. Saya akan mengantarnya pulang. Baik, ayah, saya tidak pulang ayah. Lepaskan Guan Yuqing. Saya bilang, saya sudah sabar beberapa hari ini, tadi di depan ayah. Saya tidak marah padamu, ini memang salah saya. Kamu tidak ada tanggung jawab sedikit pun. Saya tidak punya tanggung Kamu jawab tidak punya apa. tanggung jawab ya, kamu cepat transfer rumah itu ke saya. Saya bisa bikin ayah marah sampai Guan begini. Zhenlei, kamu benar-benar tidak tahu Siapa malu. yang tidak tahu malu? Sudahlah, ini rumah sakit. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku beritahu kamu beberapa hari ini jangan datang lagi. Aku tidak ingin melihatmu pergi jauh-jauh. Kenapa sih? Aku adalah obat mujarab ayah. Kamu bisa bandingkan dengan aku, kamu bisa bandingkan dengan obat mujarab. Baiklah, aku memang tidak bisa menandingi. Obat mujarab ya oke. Kamu setiap hari datang merawat ayah. Aku pergi saja ya. Kamu pergi, kamu merawat ayah, pergi sana. Aku benar-benar tidak akan datang lagi. Aku beritahu kamu lagi. Aku tidak datang ke rumah sakit karena ayah tidak mengizinkan. Tidak ada hubungannya denganmu. Newcomer terbaik.
Lagi apa? Ini sudah beberapa hari tinggal di rumah kalian. Dibuat berantakan oleh kami. Aku hanya ingin membantu membersihkan. Kamu memang perhatian. Tidak seperti anak-anak bodoh itu. Hanya tahu membuat berantakan. Bukan ini bagaimana ceritanya. Ini aku lihat di sudut. Sudah berdebu jadi aku ingin mengelapnya. Lalu menaruhnya di sini. Aku pertama kali melihat. Ada orang yang bisa mendapatkan begitu banyak piala sungguh luar biasa. Jadi tadi aku tidak tahan. Aku selfie 2 foto bersama. Kamu tidak keberatan kan? Tidak apa-apa kamu foto saja. Bukan kenapa kamu memfotonya. Aku punya bos yang begitu hebat. Tentu saja aku harus posting di media sosial. Untuk pamer-pamer. Ini apa yang bisa dipamerkan? Ini harus dipamerkan. Aku dulu pernah dengar banyak cerita tentangmu. Apa yang mereka bilang? Kamu masuk perusahaan tahun 2006. Dalam waktu singkat 1 tahun sudah mencapai 8 juta. Jumlah penjualan total penjualan pribadi mencapai 1/10 dari total penjualan perusahaan. Tahun 2016, perusahaan masuk ke pasar selatan, kamu aktif membuka lahan. Dalam 2 tahun total penjualan mencapai 26 juta. Menciptakan mitos penjualan perusahaan. Ini sungguh luar biasa. Bisa berada di timmu. Aku merasa seperti bermimpi. Utamanya waktu itu. Platform perusahaan sangat bagus. Lalu ada. Waktu itu kesempatan juga banyak. Ditambah aku pribadi sedikit. Begitu berusaha. Tentu saja. Semakin hebat orang semakin rendah hati. Kak Sijun. Bisa bekerja di bawahmu. Aku merasa sangat bangga. Juga sangat termotivasi sungguh. Karena kamu adalah panutan kami. Ayo semangat. Kenapa begitu banyak piala? Disimpan di dalam kotak. Istri kamu bilang terlalu banyak. Kalau dipajang semua akan memakan tempat. Pilih 1-2 saja yang dipajang. Bagaimana bisa? Begitu banyak piala, ini semua adalah kehormatan. Dipajang istri pasti sangat bangga. Siapa yang tahu apa yang dipikirkannya? Mungkin kakak ipar sangat rendah hati. Takut kamu direbut cewek lain. Kamu ini mikirin apa aja sih? Cepetan, kumpulin mereka buat rapat. Kalau ini gimana? Biarkan dulu aja, udah bersih kok. Keren banget. Rapat nih, rapat. Minum dulu, Bu. Kamu semalam hampir nggak tidur. Alhamdulillah masih baik-baik aja. Kamu jagain ayah di rumah sakit. Pulang aja dulu, istirahat bentar. Masih ada suami dan anak, aku nggak apa-apa.
Ayah baru operasi beberapa hari lalu, aku masih khawatir. Temani dia aja. Ayah udah bangun. Gimana perasaanmu hari ini? Ada yang gak enak? Aku panggilin dokter buat kamu. Udah jauh lebih baik. Badan juga udah lebih bertenaga. Sudah kubilang kan, dokter Su ini. Operasinya bagus banget. Sangat sukses. Bagus, bagus, bagus. Nggak cuma jago operasi, perhatian juga. Waktu itu aku di ruang operasi. Dia terus menghiburku. Kalian gak tahu ya, dokter Su ini sama Yuking. Tinggalnya berhadapan, kemarin aku ketemu dia di lift. Aku ajak dia makan di rumah Yuking. Mereka tinggal berhadapan. Kenapa nggak bilang dari dulu? Lagi sibuk ngurusin ayah, belum sempat ngasih tahu kalian. Duo Yun, hubungan mereka berdua. Sebenarnya gimana sih? Aku juga nggak terlalu tahu detailnya, tapi aku bisa merasakan kalau dokter Su ini sangat perhatian sama Yuking. Terus ngingetin dia, jangan pilih-pilih makanan, Yuking ini. Dengerin aja kata-katanya. Hubungan mereka berdua. Nggak biasa. Duoyun ini. Sudah beberapa hari di sini. Nanti kamu sama ibuku gantian jaga. Iya pulang dulu aja, oke? Ayah istirahat yang cukup ya, aku duluan. Ok. Susah-susah begini ada aku duluan ya. Aku seneng banget sama Yuking. Nggak bisa dibendung lagi. Anak perempuannya sendiri udah pindah dari rumah. Lebih mementingkan anak laki-laki sama anak perempuannya. Kayak motong kangkung aja. Kenapa bisa sejahat itu? Aku bilang ada orang sampai sekarang masih ngincer anakku, maksudnya apa sih? Sudah kubilang nggak mungkin, setuju banget. Kita baru pertama kali sepakat. Tapi aku mau nambahin 2 kata. Selamanya nggak mungkin. Tapi cuma berkumpul aja. Kamu kebanyakan mikir. Dokter Su. Orangnya ganteng dan berbakat. Makin dipikir, makin suka. Dokter pilot. Cocok banget. Cocok. Bisa. Tapi ibunya. Menikah dengan orang seperti itu. Lalu putri kami. Tapi jika dia menikah, jalani kehidupan kecil lagi, mungkin ibu ini akan lebih baik. Kau ingin menjadi cantik. ITU Bukan Bunker Bizzer. Semua senapan mesin. Xiaojia datangi Paman Guan. Bagaimana perasaanmu hari ini? Xiaojia, terima kasih. Anda memiliki tubuh yang baik, saya melihat semangat yang baik, dan saya pulih dengan cepat. Terima kasih. Bagaimana dengan itu? Benar. Dokter yang merawat. Kapan putaran? Sudah jam 10 untukmu. Apa itu? Dokter yang memberiku operasi. Apakah dia datang ke putaran? Dokter Su tentu saja. Anda adalah pasien Dokter Seo. Dia akan datang menemui Anda. Dia selalu bertanggung jawab untuk Paman Guan. Aku akan keluar dulu. Baiklah, terima kasih. Apa yang kau seringai? Cepat panggil Yuking. Dokter akan segera datang. Jangan khawatir, aku akan segera bertarung. Kau suka khawatir. Pukul sekarang.
Sungguh. Anda harus fokus pada 701 pasien pada shift malam hari ini. Oke, Din Gao. Din Gao, Yu King, kenapa kamu di sini? ayahku melakukan operasi jantung. Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Dokter Su yang membuatnya. Sekarang sudah dalam tahap pemulihan. Aku punya obat untuk King Feng. Sangat percaya diri. Aku akan kembali ke Bangsal dan melihat ayahmu. Jika ada sesuatu yang perlu saya bantu, kau harus mencariku. Maka saya akan sopan. Sama-sama.